lagi baca-baca niat mau sholawat, mau azan, ingat Menteri Agama. Oh iya Menteri Agama, suwe nih kan, azan suruh kecilin, paduin lagi azan sama anjing, gedein aja sekalian lah. Sek, itu deh, kesel. Kesel itu udah sifat setan. Kalah hati kita diputer sama iblis. Sek, itu sok. Coba tanya kiai yang lebih dalam deh kajiannya. Masukin dulu. Cepat aja lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Webex. Ini saya mau apa ya? Mengkaji. Emang saya belajar kajian. Ada buku tebel saya baca tuh sekitar 18 tahun lalu. 4 tahun ini baru paham arti dan makna isinya setelah berjalan hidup hingga dewasa saat ini umur 39 mendekati ya. Ya. Aduh. Begini. Untuk mencermati yang katanya Pak Menteri Agama kemarin saat viral ya, yang bicara tentang memadukan azan dan suara gonggongan anjing ya gitu. Jadi sebenarnya sih Menak itu apa ya? eh, Makna artinya itu dalam sebenarnya, bagus untuk kita umat Muslim. Iya, karena ada namanya dalam kajian itu jangan sampai ibadahmu sia-sia, gitu maksudnya. Sob. Gitu. Ini sorry ya antena. Ini langsung tembus ke Antariska. Mohon ampun ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon ampun ya Allah. Gini, maksud saya di kajian saya itu jangan sampai ibadahmu sia-sia, oke? Okay? Ini masalahnya kita belajar kaji diri, sob. Jangan sampai diri kita yang kita kotori sendiri, hati kita kotori. Karena tidak mengerti dengan pembicaraan Menteri Agama. Kita orang awam nih, yang tidak tidak mengerti eh, maksudnya Menteri Agama bicara. Pasti kita akan terciptanya amarah, kebencian kepada Menteri Agama. Karena penyampaian yang sangat dalam ya. Karena kan beliau kan orang menteri ya, pasti ilmunya dalam ya. Dan dia kan menjadi menteri juga diseleksi dulu. Ada orang-orang profesional untuk menyeleksinya, ditanya keturunan, ditanya silsilahnya lah. Dan ada kiai juga untuk meyakinkan bahwa dia mengerti agama gitu. Tak hanya warga biasa, Iwe juga banyak menerima orderan panggilan dari kalangan pejabat hingga menteri. Nah, jadi maksud saya setelah bicara tentang suara azin dan suara hewan itu, kita yang awam terciptanya hati yang menciptakan hati kotor, kebencian dan amarah. Jangan di skip 1 menit juga, ntar hilang ilmu ngaur setelannya. Tungguin aja ya. Hanya harus pahamin adalah iblis pun akan mendekati orang yang alih ibadah, oke? Okay? Untuk memutar hatinya, menyesatkan mutar hatinya. Oke okay lah, seperti ini contohnya. Kemarin kita terciptanya amarah pada diri kita nih, oke? Okay? Sebenarnya kita kalau dengar suara itu nggak enak di kuping, udah nggak usah kita ikut ngebenci gitu seharusnya. Losin aja udah. Kan setiap manusia punya Tuhan masing-masing. Nanti Tuhan sendiri akan menegurnya apabila enak itu ada di balik kebenaran jalannya Allah gitu. Misalkan kepentingan pribadi. Nah, itu nanti dia juga kena teguran sendiri gitu. Tapi kalau dia benar ya alhamdulillah gitu kalau niatnya baik. Cuman kalau niatnya baik itu pasti akan dicap nggak baik. Itulah di jalan Allah itu unik. Semakin kita berbuat benar jalan Allah itu semakin unik yang menerimanya gitu. Jadi gini, ini eh, diri kita terciptanya hati kotor yaitu kebencian dan amarah. Oke? Ingat, jangan sampai ibadahmu sia-sia. Sia-sia itu apa sih? Sia-sia itu banyak sebenarnya. Dari hati pertama niat ya, kedua terus lanjutnya mengganggu orang lain, merugikan orang lain. Oke? Kita tidak paham dengan orang terganggu dengan kita itu. Karena kita
merasa diri kita di jalan kebenaran Allah gitu. Tapi kita tidak pahami tentang sisi lain, itu dia. Oh, tidak tamu. Terus gini, yang jadi masalah di diri kita adalah pada saat taruhlah aku yang suka azan di masjid ya. Oke, lalu dangdut. Oke, sorry sob. Udah lewat dangdutnya. Jadi gini, pada saat kita mendengar Menteri Agama bicara tentang azan dengan anjing mempadukannya, kita yang awam kan nggak ngerti ya bahwa bahwasannya dia menjelekkan azan dengan anjing gitu, menjelekkan agama kita lah, Islam ya khususnya. Nah, kita tuh yang nggak paham terciptanya apa ya, hati yang kotor, dikotori hati kita sama diri kita sendiri, kena minimnya ilmu pengetahuan. Maaf ya, jadi gini, terciptanya diri kita yang awam ya, wah Menteri Agama sialan nih gitu kan, masa azan dipaduin dengan suara gongongan anjing gitu kan. Kesel gak kita? Kesel. Marah kita? Marah. Itu kebencian namanya di hati kita. Oke lah, kita tertanam kebencian di hati kita. Oke? Kita ketemu orang kumpul lagi viral-viralnya kan, pasti ngomongnya begitu ngembetnya kamu. Ya kan? Karena di hati kamu gitu nek-nek. Ketemu orang ngumpul, di agama gimana nih? Sialan banget gitu kan. Kebencian tuh. Nah, terus kebetulan aku ini misalkan orang yang suka azan di masjid ya. Oke? Alhamdulillah wala ilaha illallah. Mohon ampun ya Allah. Jadi pada saat kita azan, ya ingat, kalau orang yang imannya tipis itu diganggu sama setan, ya. Diri kita nih setan. Ya, secara pelan lah menyesatkannya. Tapi kalau orang yang udah ahli ibadah, yang berilmu, itu yang deketin iblis atau jin. Itu ya. Iblis lah biangnya setan. Untuk apa? Untuk memutar hatinya gitu. Makanya semakin taat ke jalan ibadah Allah, sholat, taat di jalan Allah, di kehidupan yang benar, itu setan sebenarnya nggak mau ada orang benar, ada orang taat. Gitu. Justru setan akan mendekati orang-orang seperti itu. Untuk apa? Untuk menyesatkan hatinya. Gitu. Nah, kenapa orang-orang yang nggak beriman disesatin? Nggak usah orang yang males sholat, males ibadah kebaikan gitu, nggak usah disesatin. Nanti dia tersandung sendiri kena ulahnya gitu. Jadi gini, taruhlah saya yang suka azan ke masjid, oke? Tapi hati saya sudah tercipta kebencian sama Menteri Agama. Oke, saya masuk ke masjid. Makin semangat saya menunjukin azan itu bagus. Bener, sob. Azan itu sangat bagus, mulia sekali untuk mengajak seumat, seagama, keyakinan, mengingatkan untuk beribadah, sholat kepada Allah, mengingat kepada Allah, tanda terima kasih. Oke? Itu sangat bagus. Mungkin yang maksudnya Menteri Agama itu adalah kajiannya kalau bisa di dalam masjid. Gitu. Karena kan kita hidup kan biar mayoritas Islam, tapi kan ada juga agama lain gitu. Bahkan mayoritas itu sendiri kadang-kadang terganggu kalau lagi sakit gigi ya kan. Habis dengar azan oke lah, bagus, alhamdulillah azan ya Allah. Nah, kajiannya ini masalahnya. Saya juga kan emang dekat masjid, tapi saya sih nggak masalah. Coba gini, pada saat ada tetangga Islam juga sakit gigi, habis dengar azan bersyukur alhamdulillah, dengar kajian anak-anak tuh, anak-anak biasa kan. Gini, ini sakit gigi lagi ngerasain gigi nih gitu. Aduh, gitu. Nah, anak kajian nih pakai ketawa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sob masalahnya. Jadi maaf ya, maafin. Jadi seperti itu. Jadi si yang mayoritas Islam itu sendiri, aduh ya Allah ada anak-anak kok gimana gitu ya. Dia mau komplain, komen, takut dibilang kafir kan, kapirit lah itu udah biarin aja deh ya Allah, sakit gigi gitu. Itu untuk yang muslim sendiri. Untuk yang non muslim, saya pun sendiri pernah ngalamin, tetangga saya orang Batak ya. Terus tetangga saya bilang, itu ini masalah bulan puasa, anak-anak yang bolak-balik dangdeng dong gitu kan. Untuk sekali jalan bangunin orang sahur, mungkin bagus, itu bagus sekali ya. Insya Allah mendapatkan pahala ya, membangunkan orang untuk sahur ya. Sekali, 2 kali oke lah. 3 kali oke lah. 4 kali bro, ini orang sebelah lagi sakit anaknya. Gitu kan. Terus dia bilang, lewat nih dang deng gitu. Saya kan masih melek ya, jam 3 itu ya. Atau udah mau setengah 4 ya masalah deh.
Terus orang Batak itu keluar, ya Tuhan kami, ampunilah kami, anak kami lagi sakit ya Tuhan, mungkin ini ujian. Itu orang non Muslim gitu bro. Orang yang tersakiti, terus dia tidak berani komen ke orang yang eh, menyulitkan itu atau membuat dirinya tidak nyaman, ya dia malah mengeluh ke saya kepada Tuhannya. Itu yang bahaya sebenarnya. Ya, jika kamu dijolimi, janganlah kamu jolimin balik. Memohonlah kepada yang maha kuasa. Itu yang berat, so. Beneran. Makanya di situ jangan sampai ibadahmu sia-sia. Nah, itu satu. Ini yang masalahnya kita di jalan kebenaran, tetapi diri kita tidak dipahamin. Jangan di skip 1 menit juga. Ntar hilang ilmu ngaur setelannya. Tungguin aja ya. Besok. Gini, pada saat saya kan azan mau azan nih, saya orang yang suka azan di masjid lah. Oke. Tapi hati saya juga terciptanya kebencian sama menteri agama masalah azan. Oke. Semangat saya, makin semangat saya mau azan. Gini. Wah, azan lah ya. Bro, anda azan nih. Iya bang, silakan azan nih. Ingat nih menteri agama. Menteri agama nih ya. Ya kita udah bener tuh mau azan. Set. Pas kita ingat menteri agama, bek. Oh iya menteri agama nih. Kata azan suruh dipelanin. Suwe sialan gue gedean sekalian nih. Ini dalam hati ngomong deh. Wah, gede nih kalau ngomong. Wah, ya kan? Biar tahu nih kalau azan ini tuh kebenaran jalan Allah. Emang benar. Tapi hati situ sudah kalah sama setan. Iya, bener kita mau azan di jalan Allah bener. Iya bener. Itu bagus sekali, paling besar sekali kan azan. Nah, tetapi pas mau azan, ingat menteri agama lagi. Ya kan? Kebencian nongol lagi set. Sialan menteri agama nih kan. Masa azan disepaduin sama anjing yang bener aja nih kan gitu. Suruh kecilin lagi suara gedean sekalian nih. Set itu udah setan sob. Beneran. Itu mungkin yang di kajian tuh jangan sampai ibadahmu sia-sia. Merugikan orang lain, diri sendiri kotor hatinya. Itu sob. Di jalan Allah itu mesti ikhlas, tidak ada hati yang kotor. Karena masuk surga sendiri apabila orang mati membawa penyakit hati sebesar biji sawi, tahu nggak semut sob? Kecil lagi, nggak kelihatan mungkin. Itu sulit masuk surga ataupun menciumi surga itu masalahnya. Hati dikaji hidup ini, menciptakan hati yang tenang hingga berkolbu. Oke, nah, oke lah saya tadi mau azan. Sorry tertunda-tunda karena ada sketch-sketch yang lain harus dipahami juga. Kayak tadi, saya mau azan nih. Niatnya bagus nih. Sob, anda azan nih. Iya bang, silakan azan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi baca-baca niat mau sholawat, mau azan, ingat menteri agama. Oh iya menteri agama. Suwe nih kan, azan suruh kecilin. Paduin lagi azan sama anjing gedean lah sekalian lah. Set, itu deh kesel. Kesel itu udah sifat setan. Kalah hati kita diputer sama iblis. Set, itu sok. Coba tanya kiai yang lebih dalam deh kajiannya. Nah, udah lebih saat kita besarin, set itu udah kalah, ya kan? Udah amarah, kebencian. Fuck, bener jalan Allah bener. Set azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat lagi di hati, gue gedein sekalian suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah seperti itu sob, yang harus pahamin. Jadi azan kita adanya paduan kebencian. Itu yang dikaji hidup ini emangnya hati sebenarnya. Seperti itu. Saya bukan fokus membela menteri agama, saya membela kawan seiman itu. Buat semua masyarakat, menteri agama itu kan orang pintar, pasti omongannya itu benar lah gitu. Sekalipun dia emang ada kepentingan pribadi dalam kebenaran itu, nanti dia sendiri kena batunya. Kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngukum dia. Biarkan Allah yang memberi petunjuk pada dirinya seperti itu sob. Ya ini sih kajian apa ya? Saya itu Jawa ya, Cirebon. Saya dikasih buku pas punya anak satu tahun 2003. Dikasih buku dari Mamang di Cirebon. Dulu saya pernah tinggal di pondok 5 tahun waktu kecil ya. Pas saya kawin di Jakarta tinggal terus kawin kasih buku, nih buku kamu yang dulu
dibaca seminggu 2 kali lah, kalau males nanti dibaca aja, jangan buru-buru bacanya. Selebet itu bisa 3 kali 4 kali baru pindah halaman. Saya baca 18 tahun ya, 4 tahun ini baru paham arti maknanya hidup. Seperti itu ya. Apabila ada ucapan atau gayanya nggak enak dilihat, nggak enak didengar, mohon dimaafin. Yang namanya kajian sendiri, kalau belajar ilmu Allah mengkaji dengan sendiri biasanya ditutup nama setan. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Saya tidak ada niat lain hanya kepada Allah. Ya. Tidak ada niat lain, tidak ada niat di hati untuk riaan, kesombongan, menyesatkan, tidak. Karena Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum. Tren bersepeda kembali ramai di tengah pandemi COVID-19. Penjual sepeda hingga mekanik sepeda pun banjir orderan. Salah satunya Suwanto alias Iwe. Ia merupakan mekanik bengkel sepeda panggilan yang kondang. Saat ini ia sudah mendapat orderan 1.486 antrian panggilan servis sepeda di rumah.